من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan mulai lagi pembelajaran setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester ganjil. Pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak, yaitu pelajaran keempat tentang akhlak terpuji. Namun sebelumnya silakan teman-teman mempersiapkan dirinya terlebih dahulu dan mempersiapkan bukunya, buka bukunya, dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah menghayati sikap teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari teman-teman, setelah pembelajaran ini diharapkan teman-teman mengimani sikap-sikap terpuji, diantaranya teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal. Yang kedua, membiasakan sikap teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah mempelajari ini juga teman-teman harus mempunyai sikap. Apa sikap terpuji? Seperti teguh pendirian, dermawan, itu diamalkan di dalam kehidupan sehari teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menganalisis. Jadi teman-teman juga harus mampu menganalisis sikap teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, teman-teman juga harus menyajikan contoh sikap teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Itu teman-teman tujuan pembelajaran kita. Kita lanjut ke materi pembelajaran, yaitu teguh pendirian. Teguh pendirian artinya tidak berubah sikap, selalu dalam kebenaran, pantang menyerah dalam kebaikan, dan bisa diartikan sebagai sikap teguh, tegar, konsisten terhadap keyakinan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teguh pendirian itu tidak terombang-ambing, ya. Punya prinsip atau punya, kalau dalam keimanan itu tidak berubah keimanannya dalam keadaan dan situasi apapun. Selanjutnya, Allah menyuruh kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai sesuai dengan Quran surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini adalah perintah kita agar kita teguh. Apa teguh? Dalam beragama, dalam memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap teguh pendirian dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, para sahabat di dalam memegang keimanan itu banyak tantangan, banyak ujian, tapi apa? Tantangan tersebut, bahkan siksaan itu dihadapi dengan penuh kesabaran dan teguh pendirian tidak berubah. Seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, banyak contoh-contoh para sahabat yang teguh pendiriannya. Terus yang kedua, kita akan mengetahui sifat dermawan. Dermawan adalah sifat Allah dan Rasulnya. Jadi dermawan ini merupakan sifat Allah. Ya, berarti kalau kita mengamalkan sifat dermawan, Allah akan menyukai kita. Kalau Allah akan suka kepada kita. Dermawan artinya memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Itu dermawan ya teman-teman. Lawan kata dermawan adalah pelit atau bakhil. Ya. Jadi lawan katanya pelit atau bakhil. Jadi kalau dermawan itu adalah al-i'ta qabla su'al. Jadi memberi tanpa diminta gitu. Kalau kita lihat kesusahan, pengemis kesusahan, enggak usah dia nunggu minta dulu, kita kasih. Lihat tetangga kesusahan, enggak usah kita nunggu dipinta dulu, langsung dikasih. Begitu teman-teman. Itu namanya dermawan. Terus sikap dermawan dicontohkan pula oleh para sahabat, ya, Abu Bakar, Utsman, itu boleh dibaca bukunya ya teman-teman, ada di dalam buku ya. Bagaimana Abu Bakar menyodakkan semua hartanya untuk biaya di perang Tabuk,
Begitupun Utsman bin Affan. Oke, selanjutnya kita akan ke sifat yang ketiga, itu optimis. Optimis adalah sikap orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Jadi dalam hal apapun kita harus senantiasa berharap kebaikan. Ya, itu namanya optimis. Orang yang memiliki sikap optimis selalu bersemangat dalam hidupnya. Nah, ini akan menimbulkan motivasi dalam dirinya, semangat. Ya. Kita jangan sampai ketika susah kita tidak optimis gitu. Ketika kesulitan belajar, teman-teman jangan tidak optimis, ya, harus tetap semangat. Gitu. Jadi kita berbaik sangka gitu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lawan sikap optimis adalah pesimis. Ada 3 macam sifat optimis. Optimis dalam belajar. Dalam belajar harus nantiasa optimis ya teman-teman, bersemangat, berbaik sangka. Insya Allah dengan optimis teman-teman akan mendapatkan ilmu yang banyak dan juga bermanfaat. Optimis dalam bekerja. Dalam bekerja pun ya manusia butuh makan, butuh minum, butuh macam-macam, dan itu harus diusahakan. Makanya harus ditanamkan sifat optimis. Agar apa? Agar kita tidak meminta-minta. Jadi sebelum masih ada kekuatan, selagi masih ada kekuatan, masih ada tangan, kedua tangan, kita berpikir, kita harus senantiasa bekerja. Dan optimis dalam beribadah. Optimis beribadah berarti kita berpengharapan baik bahwasanya ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pesimis. Karena kalau pesimis, diterima gak ibadah kita? Jadi malas ibadahnya. Tapi kalau kita optimis, dan kita akan senantiasa memperbaiki ibadah kita dan semangat dalam beribadah. Dampak positif sifat optimis. 1. Merasa senang dalam melaksanakan sesuatu. Yang kedua, merasa yakin akan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Yang keempat, selalu siap dalam menghadapi segala hal. Yang kelima, merasa bersyukur dan terus bersemangat jika memperoleh keberhasilan agar menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak cepat puas. Yang selanjutnya, sabar dan tidak putus asa jika mengalami kegagalan. Itu dampak positif atau kebaikan yang akan diterima oleh orang yang pesimis. Selanjutnya adalah qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah rela menerima apa adanya. Orang yang bersifat qanaah merasa cukup dengan rezeki yang diperolehnya dan tetap berusaha dan tidak dengki kepada apa yang dimiliki orang lain. Jadi qanaah itu rela menerima apa adanya, bukan bermalas-malasan. Tapi orang yang qanaah itu meyakini bahwasanya ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah, makanya dia merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah tersebut. Tapi dia pun senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Lawan sikap qanaah adalah tamak atau rakus. Ya, qanaah itu lebih sederhana lah. Ya, tidak. Ya, kalau tamak, kalau lawan katanya tamak, rakus. Yang keempat, qanaah adalah jalan menuju ridho Allah. Dan orang yang qanaah adalah orang yang kaya hati. Ya, jadi orang miskin itu belum tentu juga miskin hatinya. Nah, bisa jadi orang yang miskin itu miskin kaya hatinya. Jangan sampai kita miskin juga, miskin hati juga. Itu repot ya. Itu tidak akan mendapat kebahagiaan dalam hidupnya kalau seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, apa sih dampak positifnya atau manfaatnya? Tetap yang pertama, kalau kita punya sifat tamak, kita akan tetap giat berusaha dan bekerja. Yang kedua, rela menerima apa adanya dari hasil pekerjaan yang halal. Yang ketiga, bersabar jika mengalami kegagalan. Yang keempat, bersyukur jika mendapatkan kebahagiaan. Yang kelima, tidak hanya mementingkan harta kekayaan. Dalam hidupnya itu tidak hanya mementingkan harta orang qanaah itu. Yang selanjutnya, terhindar dari sikap tamak atau rakus, iri hati, dengki, dan malas. Dan yang terakhir, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaat kalau kita bersifat qanaah. Selanjutnya, tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal kepada Allah adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Sesuai dengan Quran surah Al-A'raf ayat 159. Faida ajamta fatawakkal 'alallah. Tawakal tidak sah tanpa disertai ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha, teman-teman, dan mengikuti sunnah serta aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berusaha atau berikhtiar tidak akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Ya, kalau teman-teman
hanya bertawakal dan tidak berusaha, ya tidak akan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Teman-teman ingin mendapatkan ilmu, ya teman-teman harus belajar. Tidak hanya cukup bertawakal ya teman-teman, tapi harus diiringi dengan ikhtiar, yaitu belajar. Selanjutnya dampak positif sifat tawakal atau manfaat. Nah, apa manfaat sifat tawakal? Yang pertama, giat dan bersemangat dalam bekerja ya. Jadi akan senantiasa giat dalam bekerja. Yang kedua, senantiasa berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur jika mendapat kebahagiaan dan bersabar jika mendapat kegagalan. Yang keempat, orang yang tawakal juga akan terhindar dari sifat sombong. Yang terakhir, tidak gelisah, selalu tenang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Begitu teman-teman daripada dampak positif atau manfaat daripada sifat tawakal. Oke, selanjutnya teman-teman untuk tugasnya kerjakan kegiatan itu halaman 41 ditulis dalam buku. Dan kerjakan juga skala sikap halaman 42. Ini kerjakan di bukunya saja. Dikumpulkan berupa foto melalui WA. Baik teman-teman, ini aja video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan baca bukunya teman-teman ya. Baca bukunya dan pahami sifat-sifat terpuji yang dipelajari tadi. Dan terapkan di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman menjadi orang-orang yang mempunyai, atau kita semua mempunyai sifat-sifat terpuji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.